Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqrabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wa ta'wil. Allahumma amin. Ikhwani a'azakumullah, saudara-saudaraku di mana saja berada, yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk mujalasah di majlis ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal ini menjadi fasilitas bagi kita untuk meningkatkan wawasan, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berislam kita berlandaskan ilmu, iman kita berlandaskan ilmu, dan ilmu yang kita pelajari terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghalalkan syafaatul uzma darinya dan memperkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tadarrus surat Al-Baqarah ayat 61. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, kita akan terjemahkan, kemudian kita akan ambil hikmah-hikmah yang ada dalam ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya, Tafsir Safwatut Tafasir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. وإذ قلتم يا موسى, dan ingatlah ketika kalian berkata, hei Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Fad'u lana, maka berdoalah untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhanmu, yukhrij lana, mengeluarkan kepada kami, mimma tumbitul ardu, apa yang ditumbuhkan oleh bumi, mim baqliha, seperti sayur mayur, wa qithaiha, mentimun, wa fumiha, bawang putih, wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, dan bawang merah. Qala atastabdiluna, qala, berkata Musa,
atau Nabi Musa menjawab, atastabdiluna, apakah kalian akan mengganti makanan-makanan yang Allah telah berikan kepada kalian, alladzi huwa adna, dengan sesuatu yang buruk, levelnya lebih rendah, billadzi huwa khair, ya, padahal yang telah diberikan itu adalah baik. Allah sudah memberikan makanan-makanan yang baik, berkualitas, yaitu manna wa salwa, malah mereka ingin diganti dengan yang lebih rendah kualitasnya. Ihbitu Misran, pergilah kalian ke suatu kota, fa inna lakum ma sa'altum, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Wa duribat alaihimudz zillatu, dan ditimpakan kepada mereka az-zillatu wal maskanatu, kenistaan dan kemiskinan. Waba'u, dan mereka kembali mendapatkan murka. Waba'u bi ghadabin minallah, dan mereka kembali mendapatkan murka dari Allah. Dzalika bi annahum, hal itu karena mereka kanu yakfuruna bi ayatillah, kafir terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan mereka selalu ingin membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dzalika bima asau, yang demikian itu karena mereka asau, bermaksiat, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Wallahu a'lam shawab, wal iyadzu billah. Ikhwani azakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baru membaca surat Al-Baqarah ayat 61, menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana keras kepalanya Bani Israel, bagaimana tidak syukurnya Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kecukupan makanan. Allah telah berikan makanan berkualitas bagi mereka. Ya, baik dari segi gizi ataupun proteinnya, baik protein hewani ataupun protein nabati, udah cukup. Ya, sudah diberikan manna, sudah diberikan salwa, sudah dikeluarkan air yang jernih untuk mereka, itu udah cukup sebenarnya. Tapi lihat, mereka tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ya, ini yang disebut dengan kufur nikmat. Hati-hati, ya, karena bisa jadi sifat ini bukan menceritakan Bani Israel zaman dahulu saja, tapi bisa jadi ini menceritakan kita, ya, sebagai santri, sebagai seorang yang ada di pesantren, sebagai seorang muslim. Allah telah cukupkan rizki untuk kita, tapi kita tidak syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala ingatkan Bani Israel dengan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu dikeluarkannya air bersih yang bisa dikonsumsi oleh mereka masing-masing kelompok dari Bani Israel, yaitu 12 mata air. Bani Israel, hina qultum li nabiyyikum Musa wa antum fis sahra ta'kuluna minal manna wassalwa. Ingatlah oleh kalian semuanya, hai Bani Israel, ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, wa antum fis sahra, dan kalian ada di gurun pasir, ya, dan kalian sudah makan manna dan salwa. Ya, gimana kalian ini? Kalian ini ada di padang pasir, bukan di kampung-kampung, bukan di kota-kota. Kalau di kampung kan bisa bercocok tanam, kalau di kota bisa beli ke pasar, ya, ke supermarket lah kalau kita.
Gimana kalian ini cara berfikirnya? Ya, sudah diberikan rezeki oleh Allah berupa air manna dan salwa saja sudah untung. Kalian malah minta lebih. Lan nasbiru ala ta'amin wahidin, ay ala nau'in wahidin min at-ta'am. Ya, kami bosan makanannya cuma itu aja. Nah, ini hati-hati nih santri ini. Hati-hati kita ini. Ya. Wa huwal mannu wassalwa. Mereka tidak mau kalau mereka hanya makannya mana dan salwa lagi, mana dan salwa lagi. Bosan lah kalau istilah kita ya. Na'udzubillah min zalik. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard. Ay ud'u Allah ay yarzuqana ghaira dzalika at-ta'am. Ya, faqad sa'imna al-manna wassalwa. Ud'u. Coba Nabi Musa berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepada kami ya makanan yang selain manna dan salwa. Faqad sa'imna, kami itu telah bosan manna dan salwa lagi, manna dan salwa lagi. Kalau kita sekarang aduh bosan ini, tempe lagi, tahu lagi, tempe lagi, tahu lagi. Kalau di mimbar hufaz bosannya bukan tempe tahu, daging lagi, daging lagi, daging lagi. Ayam lagi, ayam lagi, ayam lagi. Entok rica-rica lagi, entok rica-rica lagi. Oh, pantesan entoknya Ustaz Hendra habis ya. Tapi ini karakter buruk. Karakter buruk apa? Mencela makanan. Ya. Mencela makanan, kemudian tidak bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya. Hati-hati ini. Kalaupun kita seperti ini ya, mau bervariasi makanan, apa yang harus kita lakukan? Belajarlah bercocok tanam. Ya, nanam sendiri ayo santri-santri. Ya. Jangan sampai begini, yang sudah dihidangkan Anda tolak, yang sudah dimasak Anda caci maki, kemudian Anda tidak kreatif, malas. Ya, karakternya cuma ingin dikasih, cuma ingin diberi. Nah, ini karakter-karakter buruk seperti ini bahaya. Nauzubillah tsumma nauzubillah jika ada pada diri kita. Ya. Bayar iuran enggak mau. Ya. Dikasih makan terbaik, ngeledek. Bahkan dibuang, ya. Padahal pesantren sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Ini manusia bahaya seperti ini ya. Kemudian, faqad sa'imnal manna wassalwa wa karihnahu wa nuridu ma takhrujuhul ardu minal hubub wal buqul. Nah, ini nih lihat. Kami telah bosan manna dan salwa itu dan kami benci makanan itu. Lihat. Benci kata. Enggak suka dengan makanan itu padahal itu makanan jenis terbaik makanan. Wa nuridu ma takhrujuhul ardu. Kami ingin makan katanya yang dikeluarkan oleh bumi minal hubub wal buqul, dari kacang-kacangan dan sayur-sayuran. Ya. Ini sudah dikasih, ditolak dan diledek, dibenci. Ini Bani Israel ini keterlaluan. Min baqliha min khudratiha kan na'na wal kars wal karath ini ya. Ini al-baqal min baqliha itu sayur mayur lah ya. Kalau di kita kan banyak sekali sayur mayur dibanding dengan di Arab ya. Apalagi di daerah-daerah tertentu, di daerah-daerah dingin, sayuran-sayuran sangat banyak sekali. Kemudian wa qithaiha yakni al-qittah allati tashbuhul khiyar. Nah, kalau di kita ini qitha itu apa? Mentimun, timun. Kemudian wa fumiha ay athawm. Fum yaitu bawang putih ya. Wa adasiha wa basaliha, kacang adas dan basol. Basol itu apa? Bawang merah. Ini kan beda itunya, beda kelasnya. Bawang putih, bawang merah, kemudian apa?
kacang adas, kemudian apa lagi, mentimun, beda itunya kelasnya dengan manna wasalwa. Manna wasalwa kandungan gizinya, kandungan proteinnya sangat tinggi sekali. Qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, ay qala lahum Musa munkiran alaihim. Ya, Nabi Musa berkata kepada mereka, wa yahkum atastabdiluna al-khasis bin nafis, apakah kamu akan mengganti yang baik dengan yang tidak baik? Apakah kamu mau mengganti yang berkualitas dengan yang tidak berkualitas? Beda level gitu. Ente dikasih levelnya level tinggi, level bagus oleh Allah, malah milih level rendah. Wa tufaddiluna al-basal wal baqal wath thawm 'ala al-mann was-salwa. Kamu lebih memprioritaskan bawang merah, bawang putih, mentimun dengan manna wasalwa. Coba pikir. Jadi makan itu bukan hanya sekedar makan, tapi ketika kita makan kita harus memperhatikan kualitas makanan itu. Hei santri-santri, perhatikan ini. Hei bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan ini. Kita bukan hanya sekedar makan, tapi makanan yang kita makan adalah makanan-makanan yang berkualitas. Ya, ini hati-hati juga nih orang-orang koperasi, ya, asal jual makanan. Tidak ada logo halalnya, tidak jelas kandungan gizinya, tidak jelas kandungan proteinnya, yang dikejar hanya sebatas profitnya. Jangan, kita tidak akan seperti itu, ya. Ustaz ingatkan juga yang masak nasi, ketika antum masak nasi, ya, masaklah dengan cara yang benar, ya, penuhi dengan doa-doa nasinya, ya, sehingga ketika dimakan itu menjadi obat dan menjadi asbab vitamin, asbab protein, asbab energi bagi kita semuanya, ya. Kemudian ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum, ay udkhulu misran minal amsar wa baladan minal buldan ayyan kana litajidu fihi mithla hadhil asya. Kalau kayak begitu, udah kalian pergi ke sana, cari sesuka kalian, ya, masuk silahkan ke kota, dari kota-kota, ke negeri dari negeri-negeri yang lain. Ini susah kayak begitu. Kalau al-manna wasalwa kan datang sendiri, ya, Allah datangkan itu al-manna wasalwa. Kalau ini karena ingin lebih, ingin makanan yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala usir lagi mereka. Ya udah, cari sendiri sana, terserah kamu mau makan apa, ya, mau pakai apa, cari sana, cari sendiri. Kalau al-manna wassalwa itu kan datang sendiri, enak, nggak usah dimasak, nggak usah di ini, nggak usah di itu segala macam. Ya, ini dunia kuliner akhir zaman, mungkin tumbuhan-tumbuhan sudah tidak banyak lagi yang tumbuh. Ya, zaman Ustadz mau makan jambu, varietas jambu masih banyak. Ya, ada jambu merah, ada jambu susu, ada jambu kristal, aduh, berbagai macam jambu di depan rumah. Ya, di kebun. Kalau sekarang kalian suka makan begitu enggak? Ya, ada jambu air, jambu airnya itu berbagai macam varietas. Itu zaman dulu. Ya. Makanan-makanan banyak sekali varietasnya. Kalau sekarang kasihan sekali anak-anak sekarang. Kenapa? Sudah sangat sedikit menemukan varietas tumbuhan. Ya. Jenis singkong, wah, banyak sekali. Ada singkong mentega, ada singkong gajah, ada singkong, wah, macam-macam. Ya, banyak sekali. Jenis-jenis apa, pepaya, banyak sekali varietasnya. Kalau sekarang, kasihan anak-anak sekarang. Jenis sayuran, jenis biji-bijian, ya, ada roai, ada jaat, ada kacang panjang, ada kacang pendek, ya, banyak sekali. Ada kacang panjang, ada kacang pendek. Hah? Kacang panjang, ya kacang panjang, ya, ada buncis, ada segala macam, banyak sekali. Sekarang anak-anak sekarang nggak kenal itu. Kenapa? Karena tidak terbiasa menanam, ya, tidak terbiasa tangannya itu menanam sesuatu. Pengennya diberi, menerima doang. Bahaya kalau kayak begitu. Hei santri-santri, jangan seperti itu, ya. Gerakan terus tangan kamu, gerakan terus tangan kalian untuk menanam.
insya Allah jika kalian punya kebiasaan menanam, kalian akan sering memanen. Ya. Kemudian wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanah, ay lazimahum adz-zill, luzimahum adz-zillu wal hawanu, akan diberikan, akan ditanamkan, akan ditimpakan kepada mereka adz-zillatu, kehinaan, wal hawan, dan kenestapaan. Wa duriba alaihimus sighar, as-sighar wal khizzu al abadiyyu alladhi la yufariquhum madal hayat, madal hayat. Akan ditimpakan kepada mereka as-sighar. As-sighar itu arti asalnya ada kecil. Kalau di sini artinya dia enggak dianggap, ya, dia hina. Kan kalau kecil itu diremehkan, ya. Kalau remeh itu gede atau kecil sih? Kan kecil, remeh, diremehkan. Wal khizyu al abadiyyu, dan kehinaan terus menerus, alladzi la yufariquhum madal haya, yang tidak akan terlepas kehinaan dan kenestapaan itu sepanjang hidupnya. Ya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini tidak syukur terhadap nikmat yang Allah berikan, hina selama-lamanya. Maka belajarlah bersyukur, belajarlah terus menanam, belajarlah bersedekah, belajarlah membagi-bagi orang, ya, makanan-makanan yang baik yang kita tanam. Kemudian waba'u bi ghadabin min Allah, ay insarifu wa raja'u bil ghadabi wa sukhti syadid min Allah. Ya, mereka akan mendapatkan murka dan kebencian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu mereka dapatkan? Dzalika aymana luhu minadz-dzulli wal hawan was-sukhti wal ghadab bisababi maftaraquhu minal jaraim asy-syani'ah. Mereka mendapatkan kehinaan, kenestapaan, murka dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka, ya, diremehkan oleh Allah, dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maftaraquhu minal jaraim asy-syani'ah. Karena mereka tidak mau melepaskan diri mereka dari dosa-dosa. Ya. Jadi mereka dosa lagi, bikin salah lagi, bikin salah lagi, bikin salah lagi. Ya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan begini. Siapa yang menanam keburukan, maka akan memanen keburukan. Siapa yang menanam kebaikan, maka mereka akan memanen kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan itu enggak usah dilihat oleh orang, lakukan saja. Ya, toh kebaikan itu akan kembali lagi kepada diri sendiri. Tapi keburukan, ya, keburukan juga sama. Kalau kita melakukan keburukan, walaupun tidak ada orang yang melihat, maka keburukan itu pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haqq. Ay bisababi kufrihim bi ayatillah juhudan wastikbaran. Ini yang pertama, mereka senantiasa menolak ayat-ayat Allah, ya, juhudan wastikbaran, menolak dan sombong, ya, tidak mau diberikan arahan-arahan oleh Al-Quran, ya. Memang Al-Qurannya dibaca, memang Al-Qurannya diterjemahkan, memang Al-Qurannya dibedah, memang Al-Qurannya dihafalkan, tapi jika apa yang kita baca tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, itu juga sama sebenarnya. Kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan dua hal. Yang pertama adalah aqwal, perkataan. Yang kedua adalah ahwal, perbuatan. Ya, selaraskan antara perkataan dengan perbuatan. Karena jika tidak selaras antara perkataan dengan perbuatan, itulah yang disebut dengan konslet. Manusia konslet, ustadz konslet, kiai konslet, santri konslet, masyarakat konslet. Kalau sudah konslet, apa yang terjadi? Wah, bahaya. Listrik aja kalau konslet bisa padam rumah. Ya, kalau manusia konslet, padam akhlaknya. Ya,
akhirnya hidup dalam kegelapan, tidak ada cahaya yang menerangi. Kemudian wa qatlihim Rasulillah atau wa qatalahum Rasulullah zulman wa udwanan, dan karena pembunuhan mereka terhadap para Rasul Allah, zulman secara zalim, wa udwanan, dan karena permusuhan mereka terhadap Rasul-Rasul Allah. Kalau sekarang ya musuh-musuhnya siapa? Rasul-Rasul Allah kan sudah tiada. Ya, jangan sampai kita memusuhi para pewaris risalah, penerus risalah para nabi dan para rasul itu siapa? Para ulama, para kiai, para ustaz. Ya, jangan sampai membenci mereka. Tapi mereka siapa? Mereka para ulama pejuang, bukan para ulama penjilat. Ya, adakah para ulama penjilat? Dari zaman dulu juga ada. Bal'am bin Ba'ura, ya, yang disebutkan bagaikan anjing, itu kan muridnya Nabi Musa alaihissalam, murid kesayangan Nabi Musa alaihissalam, yang ketika berdoa selalu dikabulkan. Tapi ternyata akhirnya Bal'am bin Ba'ura itu justru malah menjadi orang yang memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Ulama tapi penjilat, maka disebut dengan ulama penjilat, ya, nauzubillah. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, ay bisababi isyanihim wa tughyanihim wa tamarrudihim ala ahkamillah. Ya, jadi mereka menolak ayat-ayat Allah, mereka membunuh para nabi dan para rasul, dan juga mereka terus-menerus dalam kemaksiatan. Sempurnalah penolakan dan kesombongan mereka. Pertama, mereka menolak ayat-ayat Allah. Ya, yang kedua, mereka membunuh para nabi dan para rasul. Yang ketiga, mereka enjoy, menikmati kemaksiatan demi kemaksiatan. Tiga hal ini yang akan menjadikan kita semuanya terhina selama-lamanya. Jika kita tidak ingin nestapa, jika kita ingin hidup kita sukses, berkah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, rujuklah Al-Qur'an sebagai ayat-ayat Allah, sebagai pedoman. Ya, contohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan, dan jauhi kemaksiatan yang akan menghantarkan kita pada kehinaan. Semoga ayat ini memberikan banyak pelajaran bagi kita semuanya, dan semoga akan menjadi pendorong amal-amal kebaikan yang akan terus kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa dan kesalahan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.